Usaha kecil di Indonesia, profil masalah dan strategi. Jurusan Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Industri, kelas 5 BIP, Ekonomi Syariah, dosen pengampu Rio Laksamana S.E.M.E. DFINIFI dan karakteristik usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan memiliki hasil perjualan tahun maksimal rupiah 1 miliar, serta memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan sebagainya. Paling banyak 200 juta rupiah, sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau bukan anak cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang besar yang memenuhi kriteristik atau memiliki kekayaan bersih lebih dari rupiah 50 juta sampai dengan 500 juta. Namun tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rupiah 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. B. Peran dan tantangan industri kecil dan menengah di Indonesia. Sejumlah nilai positif yang dapat diperoleh dari pengembangan IKM. Membuat IKM menjadi prioritas pembangunan di Indonesia sejak periode REPLIT ketiga. Dalam hal ini IKM merupakan sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki potensi yang sangat besar dikembangkan. 1. IKM dianggap lebih mampu mendorong munculnya inovasi. 2. Menjangkau dan menyebar ke berbagai wilayah yang luas. 3. Memanfaatkan sumber daya dan teknologi dalam proses produksi secara tepat dan ramah terhadap lingkungan. 4. Memiliki risiko yang sangat rendah. Kuncoro 2007 menyatakan karena lokasi banyak terdapat di pedesaan, maka pertumbuhan ekonomi kecil dan rumah tangga akan menimbulkan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, pengangguran, jumlah kemiskinan dan pemerataan dan distribusi pendapatan. Strategi pemberdayaan industri kecil dan MNGGAHAN IKM Indonesia. Pertama, aspek manajerial dan teknis strategi ini mencakup upaya meningkatkan produktivitas dan teknis produksi melalui asistansi teknis, peningkatan dan fasilitas. Penyediaan jasa pelayanan keuangan yang fleksibel dan terwujudnya jaringan yang dapat mendukung akses teknologi serta pemasaran produksi IKM. B. Mendorong dan model IKM dan menambahkan bahwa penekangan utama dalam pembayaran IKM adalah pengembangan kewirausahaan. Taufik Kuncoro 2007 merangkum beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi usaha kecil sebagai berikut. Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperluas pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Keempat, keterbatasan jaringan kerjasama antar pengusaha kecil. Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu. Ketujuh, kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Mengenai tantangan yang harus dihadapi usaha kecil dalam operasinya, Kuncoro 2007 membagi hal ini dalam dua kategori, yaitu: pertama, bagi usaha kecil dengan omset kurang dari 50 juta rupiah. Tantangan yang dihadapi usaha kecil dengan omset ini pada umumnya adalah mengenai bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Karakteristik usaha kecil dengan range omset tersebut pada umumnya asal dapat berjualan dengan aman. Hal tersebut sudah cukup. Dalam hal ini, mereka mengakses modal hanya untuk menjaga kelancaran arus kas, tanpa terlalu memiliki motivasi untuk melakukan pengembangan produksi atau pengembangan usaha. Kedua, bagi usaha kecil dengan omset 50 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah, tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dengan omset ini jauh lebih kompleks daripada kategori sebelumnya. Usaha kecil seperti ini pada umumnya sudah memikirkan bagaimana pengelolanya mampu mengembangkan usaha. Tantangan yang harus dihadapi usaha dengan karakteristik ini
dapat dirangkum sebagai berikut. Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil IGN dalam Kuntoro 2007. Menurut Departemen Perindustrian, bidang industri yang digeluti industri kecil mencakup industri pangan, makanan, minuman, tembakau, industri sandang dan kulit tekstil, pakaian jati, serta barang dari kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain, industri galian bukan logam, dan industri logam, mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam. D. Kelompok usaha kecil mempunyai misi untuk melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri ekspor. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa dari sisi unit usaha dan kesempatan kerja yang diciptakan, maka usaha mikro dan kecil jauh lebih penting peranan di atas 93% dari total unit usaha dan kesempatan kerja dibandingkan industri menengah dan besar. Dapat kita simpulkan bahwa usaha mikro dan kecil ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut patut dimaklumi karena jika dilihat dari sifat investasinya, sebagian besar atau bahkan hampir 2 keseluruhan usaha kecil melakukan investasi-investasi yang bersifat padat karya labor intensif. Berbeda dengan sifat investasi usaha besar yang cenderung bersifat padat modal capital intensif. Ketiga, menunjukkan bahwa pada tahun 2010, nilai PDB usaha mikro dan kecil atas dasar harga berlaku mencapai angka 2,649,65 triliun rupiah. Sedangkan nilai PDB untuk usaha menengah dan besar secara kumulatif adalah 3,419,12 triliun rupiah. Apabila kita memperhatikan sumbangan masing-masing kelompok, maka usaha mikro dan kecil memiliki kecenderungan sumbangan PDB yang semakin meningkat. Sebaliknya, industri menengah dan besar justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil yang cukup efektif di Indonesia. Di pasar ekspor, usaha mikro dan kecil hanya mampu memperoleh share sekitar 5%. Hal ini bertolak belakang dengan usaha menengah dan besar yang memiliki share tidak pernah kurang dari 94%.